Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada pagi hari ini kita belajar matematika. Silakan Ananda buka buku matematikanya halaman 36. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekarang masuk pada materi operasi hitung campuran. Di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan Ananda berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, artinya Ananda semua siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, operasi hitung campuran. Sebelum mengerjakan soal untuk operasi hitung campuran, di sini dia memiliki aturan. Nah, aturan untuk urutan pengerjaan operasi hitung campuran yang pertama yaitu jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urutan dari sebelah kiri. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contohnya ya, yang pertama yaitu 10 ditambah 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2. Nah, berdasarkan aturan pengerjaannya tadi, maka sekarang kita kerjakan perkaliannya dulu. Kita kerjakan yang perkaliannya dulu, yaitu 15 dikali 3, 45. Sekarang dikurangkan, kita kerjakan yang dibagi dulu pembagiannya, yaitu 16 bagi 2, 8. Sekarang sudah dapat hasilnya seperti ini, maka kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. 10 ditambah 45 yaitu 55 dikurang 8 sama dengan 47. Maka hasil dari 10 ditambah 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2 adalah 47. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di sini soalnya adalah 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 84 dibagi 4. Nah, sekarang berdasarkan aturan pengerjaannya tadi, maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, selanjutnya baru pembagian. Oke, sekarang 150-nya turun, dikurang 20 dikali 4 yaitu 80. Selanjutnya ditambah 84. Oke, sekarang kita ulangi soal nomor 2-nya. Ustazah ulangi yang tadi soalnya salah. Yang benar adalah 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 ya, bukan 84, terus dibagi 4. Nah, berdasarkan aturan pengerjaannya tadi, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, baru pembagian. Maka angka 150-nya turun, dikurang 20 dikali 4 yaitu 80, ditambah 48 dibagi 4. 48 bagi 4 adalah 12. Maka kita tulis hasilnya di sini 12. Selanjutnya berdasarkan aturan pengerjaannya tadi, maka jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urutan dari kiri. Maka langsung kita kerjakan dari kiri. 150 dikurang 80 yaitu 70, tulis di sini, ditambah 12. 70 ditambah 12 adalah 82. Inilah hasilnya dari 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 8 dibagi 4. Yaitu hasilnya adalah 82. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Di sini ada 20 dibagi 5 ditambah 10. Maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, yaitu 20 dibagi 5 adalah 4. 4 ditambah 10 adalah hasilnya 14. Jadi hasil dari
20 dibagi 5 ditambah 10 adalah 14. Baik. Sekarang lanjutkan lagi ke contoh soal nomor 4. Di sini soalnya adalah dalam kurung 130 ditambah 118 tutup kurung dibagi dalam kurung 250 dikurang 242 lalu tutup kurung. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, di dalam kurung seperti ini berdasarkan aturan pengerjaan operasi hitungan campuran tadi, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan langsung saja mulai dari depan. 130 ditambah 118 yaitu hasilnya adalah 248 dibagi 250 dikurang 242 hasilnya adalah 8. Sekarang kita bagikan 248 dibagi 8. Hasilnya adalah 31. Nah, inilah hasil dari contoh soal nomor 4. Selanjutnya ke contoh soal nomor 5. 1250 ditambah 14 dikali 6 dikurang 48 dibagi 6. Nah, kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, lalu baru pembagian. Maka dari itu turunlah 1250-nya ditambah 14 dikali 6 adalah hasilnya 84. Dan dikurangi dengan 48 dibagi 6 adalah 8. Sekarang kita lanjutkan. Baik, di sini ada 1250 ditambah 48 dikurang 8. Maka yang kita lakukan sekarang adalah menjumlahkannya terlebih dahulu, baru dikurangkan. 1250 ditambah 84 hasilnya adalah 1334. Lalu baru kita kurangkan dengan 8, hasilnya adalah 1326. Nah, itulah hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 6. Di sini ada soal dalam kurung 250 ditambah 14 dikali 8 tutup kurung dikurang 240 dibagi 5. Oke, berdasarkan aturannya tadi kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Namun di sini perhatikan, jika di dalam kurungnya ada penjumlahan, perkalian ataupun pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, baru pembagian. Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu 14 dikali 8, maka 250-nya turun, ditambah 14 dikali 8 hasilnya adalah 112. Lalu kita kurangi. Nah, kita kerjakan lagi pembagiannya 240 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 48. Jika hasilnya sudah seperti ini, maka kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. 250 ditambah 112 hasilnya adalah 362. Lalu langsung kita kurangi dengan 48. Hasilnya adalah 314. Jadi hasil dari contoh soal nomor 6 adalah 314. Di sini yang Ananda perlu perhatikan adalah aturan urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Jadi bacalah dulu sebelum mengerjakan soalnya, bacalah terlebih dahulu untuk aturan urutan pengerjaannya. Seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi. Nah, sampai sini paham? Jika belum paham, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti japri Ustazah via WA. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembulatan dan penaksiran bilangan di halaman 38. Silakan Ananda buka buku matematikanya halaman 38. Di sini ada yang pertama pembulatan bilangan. Untuk pembulatan bilangannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pembulatan ke puluhan terdekat dan yang kedua pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Contohnya sebelum ke contoh soal,
Ustazah akan bacakan langkah-langkah untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Langkah yang pertama adalah perhatikan angka pada tempat satuan. Dan yang kedua, jika angka satuannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Selanjutnya, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkanlah ke atas. Contohnya, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Oke, penyelesaiannya, bilangan 32 mempunyai angka satuan 2. Maka, karena angka satuan 2 ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Oke. Pembulatan bilangan juga dapat menggunakan garis bilangan. Tentukan dua bilangan kelipatan 10 yang terdekat dengan 32, yaitu 30 dan 40. Lalu tentukan bilangan tersebut yang terdekat dengan 32. Oke. Di sini kita mempunyai contoh untuk garis bilangan, yaitu dimulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 38, 39, 40. Kita buat dulu garis bilangannya. Di sini kita bisa melihat yang mana yang dekat. 32 lebih dekat ke 30 atau lebih dekat ke 40. Di sini 32 lebih mendekati ke 30. Jadi, bilangan 32 lebih dekat ke 30 daripada ke 40. Maka, hasil pembulatan bilangan 32 ke puluhan terdekat hasilnya adalah 30. Oke. Sekarang lanjut ke contoh soal yang lain. Bulatkan bilangan 63 ke puluhan terdekat. Penyelesaiannya adalah bilangan 63 mempunyai angka satuan 3. Karena 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 60. Nah, di sini ada garis bilangan. Kita buat garis bilangan 60 dan 70. Lalu 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Kita perhatikan di sini. 63 lebih dekat ke 70 atau ke 60. Di sini 63 lebih dekat ke 60. Maka hasil pembulatan bilangan 63 ke puluhan terdekat adalah 60. Baik. Selanjutnya, bulatkan bilangan 45 ke puluhan terdekat. Penyelesaiannya adalah bilangan 45 mempunyai angka satuan 5. Karena angka satuannya sama dengan 5, perhatikan lagi langkah-langkah untuk membulatkan ke puluhan terdekat tadi. Maka dibulatkan ke atas menjadi 50. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini dia memiliki langkah-langkah. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkanlah ke bawah. Dan jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Contohnya, bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Maka bilangan 178 memiliki angka puluhan 7. Kalau tadi untuk puluhan terdekat itu kita patokannya ke satuan. Nah, kalau untuk pembulatan ke ratusan kita patokannya ke puluhan. Oke. Bilangan 178 memiliki angka puluhan 7. Maka dibulatkan ke atas menjadi 200 karena 7 lebih besar daripada 5. Dengan garis bilangan, tentukan dua bilangan kelipatan 100 yang terdekat dengan 178, yaitu 100 dan 200. Lalu tentukan bilangan tersebut yang terdekat dengan 178. Oke, baik, sekarang kita buat garis bilangannya 100 dan 200. Nah, di sini ada 178, yang mana yang lebih dekat? 178 lebih dekat ke 200 atau 100? Maka kesimpulannya adalah 178 lebih dekat dengan 200 daripada 100. Jadi hasil pembulatan bilangan 178 ke ratusan terdekat adalah 200. Baik, sekarang untuk contoh soal yang lain dari ratusan terdekat adalah bulatkan bilangan 142 ke ratusan terdekat.
Penyelesaiannya, bilangan 142 memiliki angka puluhan 4. 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 100. Nah, itulah tadi untuk pembulatan dan penaksiran bilangan. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu menaksir hasil operasi hitung. Oke. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Yang pertama, penaksiran ke puluhan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Yang kedua, penaksiran ke ratusan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Cara yang sama dapat dilakukan untuk penaksiran ke ribuan terdekat, puluhan ribu terdekat, dan seterusnya. Oke, contoh nomor 1. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Sini contohnya yang A, 28 ditambah 54. 28, angka satuannya adalah 8. Karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 30. Selanjutnya ada 54. 4 kurang dari 5, satuannya adalah 4. 4 ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 50. Selanjutnya kita jumlahkan saja 30 ditambah 50, yaitu 80. Jadi hasilnya taksiran hasil operasi hitung ke puluhan terdekat 28 tambah 54 adalah 80. Baik, ke contoh soal yang B, 122 dikurang 68. Perhatikan angka satuannya. Di sini angka satuannya adalah 2. Karena 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 120. Selanjutnya ada angka 68. Di sini bilangannya bukan angka, ada bilangan 68. Di sini satuannya ada 8. Karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 70. Selanjutnya kita tinggal operasikan 120 dikurang 70, yaitu 50. Selanjutnya yang C, 33 dikali 25. Di sini ada bilangan 33. Satuannya 3, karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Dan bilangan selanjutnya ada 25. Di sini satuannya adalah 5. Karena 5 sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 30. Ingat aturan pengerjaannya. Jika satuannya lebih atau sama dengan 5, maka bulatkanlah ke atas. Jika satuannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Langsung kita operasikan. 30 dikali 30, yaitu hasilnya adalah 900. Oke. Sekarang selanjutnya contoh yang D. 247 dibagi 45. Sekarang kita operasikan terlebih dahulu. 247 angka satuannya 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 250. Selanjutnya bilangan 45 itu angka satuannya adalah 5. Karena 5 sama dengan 5, maka bulatkan ke atas menjadi 50. Sekarang kita langsung operasikan. 250 dibagi 50 hasilnya adalah 5. Selanjutnya tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Nah, 136. Di sini kita fokus pada puluhannya. Kalau tadi satuan, sekarang puluhan. 136 ini bilangannya memiliki angka puluhan 3. Karena 3 kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Dan selanjutnya bilangan 269. Di sini puluhannya ada angka 6. Karena
karena angka 6 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 300. Selanjutnya langsung kita operasikan. 100 ditambah 300 adalah 400. Begitu pula untuk contoh yang selanjutnya, itu seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, sampai situ saja materi hari ini. Hari ini kita tidak ada tugas dan tidak ada latihan. Hari ini Ustazah hanya menyampaikan materi saja. Silakan Ananda simak video yang Ustazah buat ini sampai selesai. Ustazah harap kalian paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Silakan ditonton, silakan disimak dan dipahami. Jika ada pertanyaan atau ada contoh yang kalian belum mengerti, boleh tanya langsung sama Ustazah, japri Ustazah lewat WA. Segitu saja materi dari Ustazah untuk matematika hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Yaitu sekarang Ustazah hanya akan mengingatkan untuk pengumpulan ulangan bahasa Indonesia dan ulangan SPDP-nya. Ulangan bahasa Indonesianya kemarin adalah mengarang di video Ustazah yang kemarin, dan untuk ulangan SPDP-nya yaitu membuat video praktek tari Bungong Jumpa dengan iringan musik. Ada beberapa dari Ananda yang belum mengumpulkan videonya, dan untuk pengumpulan ulangan bahasa Indonesianya juga silahkan segera dikerjakan. Ustazah tunggu hari ini. Sekian dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.